sampai 12 kilo. Saya berada di Desa Parsingkaman, Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara, dan kami melihat masih banyak masyarakat di desa terisolir harus ke Desa Parsingkaman ini untuk mengambil bantuan logistik. Nah, kalau bisa kami gambarkan, ini adalah masyarakat di desa terisolir sedang beristirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke desa mereka. Pak, kira-kira berapa lama Pak perjalanan Pak? Kira-kira dua setengah jam, dua setengah jam lagi lah ke kampung kecamatan Kistawis itu. Dengan berjalan kaki ya Pak? Jangan kaki ya Pak, dengan itu kayak gini lah longsoran ini Pak. Akses air bersihnya Pak masih kotor, masih kayak gini Pak. Tapi apa boleh buat ya harus saya pakai ya kayak gitu ya Pak. Cuci piring, terus cuci beras semua untuk makanan Pak gitu. Kalau boleh secepatnya lah untuk memperbaiki jalannya supaya akses jalan ke sana dan perekonomian ke sana semua biar lancar Pak gitu Pak. Iya, dan sembako bisa datang ke sana secepat mungkin Pak. Karena bahan-bahan sembako warga di sana ya udah mulai menipis Pak, begitu Pak. Ya teman-teman, ini masjid pesantren penuh kayu-kayu gelondongan Yang terbawa arus di Banjarbandang. Aceh Tamiang ya. Asrama para santri Udah nggak bisa lagi beroperasi di pesantren ini akibat dari banjir bandang. Di Aceh Tamiang itu udah korban demi korban. Kapan aku ngampun makan nih? Mereka saling bagi-bagi kalau dapat rezeki. Pemirsa, jalur seperti inilah yang membuat penyaluran bantuan terhadap korban banjir di Aceh Timur terkendala. Seperti yang Anda lihat di belakang saya ini, sungai, bibir sungai ini tampak jatuh setelah diterjang banjir dan kondisi jalan longsor sehingga membuat masyarakat dan juga pengiriman bantuan oleh pemerintah terkendala. Saat ini masyarakat masih kekurangan bantuan baik pangan maupun pakaian dan juga kebutuhan-kebutuhan lain selama masa pengungsian. Oke, kembali lagi di meja redaksi. Kali ini kita akan membahas di balik lensa kisah jurnalis meliput bencana Sumatera dan Aceh. Saya Endang Gunawan, News Gathering Operation Department Head. Kali ini saya sudah ditemani para pejuang dan garda terdepan jurnalis B Universe. Di samping kiri saya ada Riza Nasser, produser Berita Satu. Gimana kabarnya? Sehat, Kang. Sehat. Pulang dari Aceh. Alhamdulillah. Nggak sakit sehat. kan? Masih sehat. Oh, Tapi masih sehat. berduka karena kami pakai baju hitam sama-sama hitam, jadi Oke. suasana berduka masih. Di sebelah kanan saya ada Jul Fakar, jurnalis Berita Satu. Ini salah satu pejuang yang kita terbangkan ke sana di awal-awal terjadinya bencana. Gimana, sehat Jul? Alhamdulillah udah sehat sih Kang. Sehat. Fisik masih oke lah sekarang. Tapi masih bener kata Mas Rida tadi, suasananya masih berduka lah habis dari lokasi bencana. Oke, yang penting udah sehat dulu ya. Sudah liputan kan hari ini? Sudah? Sudah tadi. Oke, baik, ini perlu pemirsa ketahui bahwa dua kiri kanan ini merupakan pejuang dan garda terdepan jurnalis B Universe yang selalu mengabarkan, yang selalu menginformasikan kepada pemirsa kondisi terbaru bencana alam di Sumatera dan Aceh. Nah, kita akan ke Jul Pakar dulu. Jadi saat kita mendapatkan informasi pertama kali nih Jul, bahwa terjadilah bencana banjir, longsor, dan banjir bandang, bahwa kita sepakat untuk menerjunkan tim liputan ke lokasi bencana. Nah, kita mapping, malam-malam itu kita redaksi mapping. Mapping pertama soal titik yang perlu kita liput, minimal suasananya atau kondisi di sana parah, itu satu. Kedua, kita mapping teman-teman siapa yang bisa meliput di kondisi bencana. Kita menerjunkan atau
mengirim Jul itu bukan semata-mata pilihan 1-2 orang, enggak. Kita rapat di redaksi bahwa kita menentukan pilihan jatuh pada Jul. Ini suatu tanggung jawab Jul bahwa Jul harus berangkat ke medan perang bencana, bukan medan perang nuklir, bukan. Medan ini medan perang untuk menghadapi bencana, meliput sana, dan karena ketika Jul di sana, Jul akan menjadi seorang pejuang, akan meliput, dan Jul akan menjadi seorang berbaur pada korban-korban yang ada di sana. Nah, kita memilih lokasi Tapanuli waktu itu kan. Nah, kita berangkat, kita koordinasi itu, kita berangkat, lokasi Jul harus ke Tapanuli karena kita mendapat informasi itu lokasi yang terparah. Nah, bagaimana Jul, tanggapan Jul ketika redaksi atau news gathering memerintahkan Jul untuk berangkat ke lokasi bencana yang merupakan bencana terbesar setelah tsunami Aceh? Bagaimana Jul? Ya Kang, sebelum ngejawab pertanyaan Kang Egun, tentu kita masih dalam suasana turut berduka cita ya Kang, masih karena sampai sekarang juga data yang dirilis juga masih banyak sekali laporan soal orang hilang, korban yang masih juga mengungsi, dan ada jutaan masih masyarakat di ketiga provinsi terdampak ini masih ya mencoba pulih lah dari pasca bencana ini. Tentu kita semua yakin, saya, Kang Egun, Mas Diza juga masih turut prihatin dan turut berduka cita atas hal itu ya. Ketika saya pertama sekali ditunjuk atau ditugaskan untuk ke liputan bencana di 3 provinsi terdampak ini, spesifik kali di Sumatera Utara, di Tapanuli, perasaan yang pertama hadir itu adalah deg-degan sama khawatir juga. Khawatir dalam artian ini pengalaman pertama saya liputan bencana, kan saya juga tergolong baru ya di industri, sebagai jurnalis gitu, dan ini adalah pertama sekali, dan ada ketakutan juga, ada rasa ketakutan karena pertama sekali, namun tentu juga ada rasa ingin, ya seperti yang Kang Egun sampaikan kan, memberitakan kondisi real di lapangan, bagaimana kita sebagai jurnalis atau media memberitahu informasi yang steril mungkin di lapangan terkait bagaimana kondisi bencana di ketiga provinsi ini. Jadi tentu tadi deg-degan, tapi tetap challenge itu, tantangan itu saya terima gitu. Ya ketika diinstruksiin, oke, berangkat. Saat dapat tugas, kamu kan langsung berangkat nih. Nah, pertama kali menginjakan Tapanuli ya waktu itu, Tapanuli, Tengah, Utara, Selatan, dan Sibolga. Apa yang kamu lihat saat itu? Pertama kali nyampe itu, kalau bandaranya terdekat dari lokasi titik bencana itu di Silangit, di Tapanuli Utara. Dari situ kita coba mapping dulu ya Kang, maksudnya kan kita orang dari luar daerah dan nggak tahu sama sekali, dan ya kita coba koordinasi dan komunikasi sama warga sekitar ataupun juga pihak-pihak terkait pemerintahan daerah setempat untuk di mana sih titik yang bisa kita jangkau sesegera mungkin, karena itu juga ada, ya kita ingin langsung melihat kan kondisi di lapangan bagaimana. Jadi di Tapanuli Utara langsung kita ada namanya Kecamatan Adian Koting Kang. Jadi di situ salah satu kecamatan yang dampaknya sangat parah akibat bencana longsor, tanah longsor. Jadi dia ada desa di kecamatan itu, ada Sibalanga, terus ada juga desa-desa lain yang memang dia berada di lokasi tebing gitu sama jurang kayak gitu Kang. Jadi ketika bencana itu terjadi, ya desa itu terkena dampak, jadi banyak sekali rumah-rumah yang hancur, rumah-rumah yang ya sudah nggak layak lagi ditempati karena akibat bencana tanah longsor itu Kang. Jadi kita pertama sekali langsung ke Kecamatan Adian Koting itu Kang, di Tapanuli Utara. Kondisi saat itu memang longsoran itu banyak di titik-titiknya itu. Iya, bahkan untuk menuju lokasi itu saja proses dari pembersihan material tanah longsor itu oleh pihak-pihak terkait yang menggunakan alat berat juga masih terus berlangsung Kang. Jadi kita ketika lewat mau ke Kecamatan Adian Koting itu, ya di sekelilingnya itu banyak sekali alat-alat berat untuk ngebersihin material di jalan-jalan itu, dan jalannya sempit. Jadi bayangin ini kanan tebing, kiri jurang gitu. Jadi cuma satu jalur gitu, dua jalur aja kan. Jadi harus bergantian sih jadinya mobil untuk lalu lalang gitu. Dan itu adalah salah satu jalan antar provinsi untuk ke tempat daerah yang paling terdampak parah juga, Kota Sibolga. Nah itu kita juga
ke arah situ. Tapi sebenarnya. sampai tembus dong, sampai ketika kamu berangkat menuju titik yang dituju, tetap kamu tembus. Walaupun misalnya dalam perjalanan ada hambatan atau harus jalan kaki, pernah jalan kaki di Tapanuli itu? Pernah sih waktu ya karena kan ada proses tadi kan ada proses dari pembersihan dari material-material tanah longsor itu, jadi terpaksa ya udahlah kalau kita nunggu terlalu lama alat berat ini bekerja dan nggak tahu sampai kapan dan waktu juga makin sore gitu, jadinya ya terpaksa jalan kaki mungkin 10 kilo atau nggak hitung lagi sih Kang, tapi kita berusaha Berarti 10 semaksimal kita lah. 10 kilo kamu jalan. Pernah dilakukan di liputan yang lain 10 kilo? Nggak pernah sih Kang, baru pertama. Ada rasa capek nggak saat itu? Capek tentu, tapi untung semangatnya karena kita harus lihat gimana kondisi di situ gitu. Apa yang terjadi di sebelah posisi yang masih terisolir Jadi itu. kamu merasakan bagaimana kamu seorang jurnalis menjadi posisi di sana, merasakan kamu menjadi korban atau menjadi pengungsi, merasakan seperti itu kan? Iya, merasa seperti ya kurang lebih seperti yang Kang Eyun bilang sih, kayak gitu. Oke, dengan perasaan Jul bahwa dia berada di lokasi bencana sebagai korban, kita akan tanya ke teman kita Rija nih, salah satu penduduk asli Aceh. Penduduk asli Aceh, dia ada di Jakarta, keluarganya di Aceh Timur, tepatnya di IDI. Nah, tadi Jul, perasaan saya sebagai jurnalis, tapi saya di sana, saya merasakan bahwa saya menjadi korban. Bagaimana tantangan di sana. Nah, Rija sendiri kan punya keluarga di sana. Artinya ketika melihat pemberitaan, apalagi Rija seorang jurnalis, Aceh terkena longsor dan banjir bandang. Apa yang pertama kali Rija lakukan terhadap keluarga yang ada di sana? Ketika banjir pertama itu tanggal 26, Kang. 26 November itu saya sempat video call dengan ayah waktu itu sebelum air naik ke rumah, naik udah mulai tinggi. Waktu itu sempat komunikasi ayah dan ibu. Kebetulan ayah saya umurnya udah sekitar 70 lebih, udah hampir mendekati 80. Ibu juga gitu. Ibu kakinya udah nggak bisa jalan lagi, Kang. Karena kondisinya menua, karena ada pengapuran di tulang di kaki. Terpaksa pas video call terakhir itu saya tanya gimana kondisinya. Air udah mulai naik, tapi ini coba lagi mencari tahu gimana caranya bisa keluar dari rumah. Tiba-tiba setengah jam kemudian ternyata air makin tinggi. Akhirnya dikabar posisi saya video call terakhir mereka di masjid, di masjid kampung itu sekitar dari rumah sekitar 2 km dari rumah. Ternyata diangkut sama warga pakai perahu untuk ke masjid. Itu komunikasi terakhir, Kang. Setelah itu putus. Saya nggak tahu kondisi ayah dan ibu saya di masjid. Saat putus itu kamu gimana? Maksudnya, Kalut, Kang. Perasaan kalut. Kalut. Keluarga di sana nggak ada Nggak ada satupun yang bisa dihubungi. Listrik, sinyal. sinyal telepon mati, Kang. Terus apa yang dilakukan Rija? Apakah menghubungi saudara yang di Aceh yang terdekat atau yang masih Saya ada coba sinyal? hubungi kiri kanan pokoknya di Banda Aceh nggak bisa hubungi, di kota IDI sendiri juga nggak ada yang bisa dihubungi sama sekali, teman-teman nggak ada yang bisa dihubungi, semua nggak bisa dihubungi selama 5 hari, Kang. Terus pasar nggak untuk berdoa saat itu Rija berarti ya? Iya, yang selebihnya nggak tahu mau ngapain, Kang. Saya coba sempat mau coba cari naik Hercules, Kang, mau pulang. Mau coba cari cara gimana caranya biar bisa tembus ke kampung. Kasihan ibu dan ayah itu berdua doang di kampung, Kang. Jadi kakak saya banyak 3 orang yang lain di Banda Aceh. Posisi Banda Aceh ke Aceh Timur itu, ke IDI Raya itu kalau dalam darat itu 8 jam. Berapa lama, berapa hari putus kontak dengan orang tua dan bisa nyambung kembali itu berapa lama? Hari ke-6 kebetulan ada teman di IDI yang bisa ngakses internet dari Starlink. Saya minta tolong ke dia untuk datang jenguk orang tua saya ke rumah untuk videoin kondisi rumah seperti apa. Alhamdulillah hari itu berarti hari ke-7 atau ke-5 atau ke-7 dia datang ke rumah. Ayah dan ibu udah pulang ke rumah dengan kondisi rumah yang centang perenang, yang hancur. Mungkin kalau digambarkan hancur, lebih hancur, banyak orang lain yang lebih hancur daripada rumah saya. Ya, air waktu itu tergenang segini, Kang, sedada orang dewasa.
apa namanya, barang-barang ya pastilah elektronik semuanya, kasur segala macam itu nggak ada yang bisa dia Saya pakai. ingin tahu saudara, selama 6 hari kan, kamu kan produser di sini. Iya. Terus kamu mengedit berita di Aceh. Iya. Bagaimana kamu, orang tua nggak ada kabar, terus ngedit berita soal Aceh. Iya. Terus gimana tuh perasaan kamu saat itu? Emosional memang Kang, emosional. Jadi kadang-kadang saya ngerjain paket yang biasanya cuma sekitar 5 sampai 15 menit untuk ngedit satu naskah. Butuh waktu agak lama sedikit bagi saya waktu itu di awal-awal ketika ngeliat gambar yang ada jenazah lah, gambar gelondongan segala macam. Agak lama saya butuh waktu untuk ngedit satu naskah paket yang isinya 2-3 menit, Kang. Tapi secara Ya, profesional kamu tetap lakukan itu ya? Alhamdulillah saya coba untuk terus berusaha semampu saya untuk bisa tetap menuhin rundown untuk bisa tayang gitu, Kang. Pertama, oke, tadi kan cerita bahwa ada apa namanya teman atau misalnya ada Starlink akhirnya Terhubung akhirnya 5 hari, tapi komunikasi listrik normal belum bisa, Kang, tuh. Tapi Saya belum Starlink- bisa nelpon mereka, nggak dengar suaranya mereka sama sekali tuh. Jadi lewat apa tuh? Cuman yang dari video yang kawan saya kirim itu, jadi cuman itu doang. video dikirim sana langsung ke Reja. Saya itu. Terus cuman. ketika mendengar atau melihat video itu bahwa orang tua masih agak sedikit lega memang. sedikit juga. Meski melihat kan dia juga nge-shoot lokasi jalan ke rumah, lokasi jembatan yang rusak, jalan yang rusak ke rumah-rumah orang lain yang hanyut segala macam dihantam air banjir kan, banjir bandang. Alhamdulillah posisi rumah saya masih tetap utuh seperti itu, meskipun ya isi barang dalamnya yang banyak yang kebawa dari banjir. Oke, dengan kejadian seperti yang dialami oleh keluarga Reja kan, Reja akhirnya berangkat nih, ya kan ke Aceh, bahkan sambil peliputan. Ya, Nah, bagaimana tanggapan itu? Jadi memang di awal-awal saya udah bilang ke redaksi juga sebenarnya, ke Mas Aji manajer waktu itu saya bilang, Mas Aji kalau ada penugasan ke Aceh aku ikut. Aku bilang siap. Oke Ja, kalau ada aku kabarin kata Mas Aji. Sip. Hari ke tanggal 3 kalau nggak salah saya, Mas Aji nelpon, Ja ada penugasan nih ke Aceh, ikut nggak? Boleh Mas, aku siap. Saya kirim KTP segala macam, mengikuti kita urus segala macam untuk itu ikut dengan Mendikdasmen waktu itu. Awalnya. Proyeksinya ke Aceh, ternyata proyeksinya ke Sumbar. Tapi kan tetap liputan dulu di Sumbar kan? Jadi saya liputan ke Sumbar dulu. Setelah liputan ke Sumbar, 2 hari di Sumbar, baru saya bilang ke Mas Haji saya cuti, saya mau pulang ke Aceh, mau jenguk keluarga. Nah, sampai saat lo rumah itu gimana tuh? Sampai rumah itu sedikit lega sih, alhamdulillah. Meskipun ketika di jalan saya sempat liputan dulu, Kang. Nyampe di Medan itu hari Sabtu tanggal 6 kalau nggak salah, 6 Desember. Saya datang nyampe Medan itu jam 9. Harus ke kota Medan, ke Gagak Hitam untuk cari travel ke Aceh Tamiang dulu. Itu sekitar jam 12 saya berangkat, nyampe di Aceh Tamiang itu perbatasan Semadam itu. Itu Semadam sebelumnya nggak bisa dilalui, Kang. Sekitar hampir 4-5 hari nggak bisa dilalui karena air masih tinggi, longsor. Jadi saya datang di hari Sabtu itu sekitar baru 2 hari jalan dibuka. Berarti kan selama 6 hari kamu di kantor hanya mengedit, ya kan? Mengedit naskah. Ngeliat video-video aja. Nah, ketika kamu sampai ke lokasi, faktanya separah apakah itu? Lebih mengirikan. Kalau bagi saya gambarkan, saya pernah merasakan jadi korban tsunami. Waktu itu saya masih di Banda Aceh, waktu masih kuliah di sektor 3. Memori lama tentang tsunami itu bangkit lagi ketika melihat kondisi kota Kuala Simpang yang hancur lebur seperti itu, Kang. Dan merasakan bau bangkai. Saya nggak tahu itu bangkai manusia atau bangkai hewan segala macam. Ketika sampai di kota Kuala Simpang, saya mencium bau itu. Terasa sekali. Dan debu-debu yang masih berterbangan itu hampir sama rasanya ketika masa-masa hari-hari pertama sampai ke seminggu pertama ketika tsunami terjadi di Banda Aceh dulu yang saya rasakan. Oke, Rija. Kita akan tanya kembali jurnalis terdepan di Unipers. Jo,
selama di Tapanuli, kamu kan sering mengupload buat kita nih, buat media sosial Berita Satu. Kamu sering story gitu kan, kamu menemukan di sana kakek-kakek yang mencari puing-puing, mencari apa yang bisa diselamatkan gitu kan. Terus tadi kamu banyak orang-orang jalan kaki gitu kan mencari bantuan. Apa yang kamu tanggapi itu, perasaan kamu saat itu? Tentu emosional sekali ya Kang, maksudnya sedih. Jadi itu agak sulit tuh sebagai kerja jurnalis, maksudnya ketika di lapangan, ketika liputan bencana itu kita agak dilema antara harus tetap profesional namun juga ada perasaan sedihnya itu kan, karena kayak duh ini ya miris sekali lah ngelihat kondisi, apalagi yang seperti Kang bilang tadi itu namanya Pak Harapan, itu saya kebetulan nggak sengaja lewat di desa Lobupining ya, di Tapanuli Utara itu. Dia lagi cari sisa-sisa ini pakaian yang bisa diselamatin sama dia, karena dia pas saya wawancara sedikit, ya itu ketika bencana itu terjadi nggak ada satupun lagi yang bisa diselamatkan, benda-benda harta-harta itu udah mereka nggak mikirin itu, mereka lebih mementingkan nyawa untuk menyelamatkan nyawa. Selamat, keluarganya selamat. Tapi selamat keluarganya sih harapannya. Alhamdulillahnya selamat. Selamat semua. Ya. Oke Jul, kan setelah kamu Tapanuli, kita sebagai di News Gathering memperpanjang kamu dan kamu harus liputan ke Aceh Tamiang. Benar kan? Ya. Bagaimana? Kan kemarin sempat saya udah 10 hari nih di Tapanuli, tapi ketika redaksi atau News Gathering kamu harus ke Aceh Tamiang karena di sana masih perlu bantuan, masih gelap gulita. Kamu dengan kondisi dengan Dava gimana itu? Apakah sempat ragu-ragu apa tetap semangat? Pertama, kalau boleh jujur, tentu kan energi kita juga ada batas ya Kang. Ya, energi dalam artian ketika ini concernnya ke mental ya. Jadi ketika kita terpapar begitu banyak sekali penderitaan, kekacauan, itu kan drain juga ya. Maksudnya ada perasaan jadi sedih, jadi vibes-nya nggak enak gitu. Karena kamu ini kan liputan kan 2 provinsi ya. Dari Sumatera Utara kamu harus ke Aceh Tamiang. Nah saat kamu berada di Aceh Tamiang, aku sih lihat di media sosial kamu kan ada anak-anak, bahkan kamu wawancara anak-anak, komentar anak-anak gitu kan. Walaupun misalnya saat anak-anak itu diliput kesedihan, kamu sempat tertawa karena pakai mic Berita Satu gitu kan. Walaupun di balik itu mereka sedih gitu, kehilangan hartanya gitu kan. Terus ngelihat gelondongan kayu-kayu di Aceh Tamiang di halaman masjid itu segitu menumpuknya. Itu menurut kamu bagaimana tuh kondisi saat itu di Aceh Tamiang? Jauh lebih memprihatinkan ya Kang. Maksudnya ketika sampai istilah kota mati, kota zombie itu nggak berlebihan sih menurut aku. Disematkan untuk Kabupaten Aceh Tamiang itu karena ya malamnya gelap gulita tanpa penerangan, orang menyalain lilin, menyalakan api unggun kayak gitu kan di depan tenda pengungsian ataupun mereka tinggal di reruntuhan rumah mereka gitu kan. Nah, namun ya kondisi siangnya ya kayak mereka harus kembali berjibaku untuk cari bantuan kan. Itu kondisi yang kami tangkap gitu ketika liputan di sana. Tapi terkait dengan interaksi sama anak-anak itu ya Kang, itu ya melihat gimana ya bilangnya kayak padahal mereka sedang menghadapi suatu hal yang sulit, sangat-sangat sulit, rumah mereka entah di mana kan, dan ke depan juga mereka nggak tahu tuh, mereka tuh bingung sekali Kang, maksudnya memulai ini kembali itu dari mana tuh mereka nggak tahu, karena apa? Pertama, harta semua habis, penghasilan, mata pencarian, kayak misalnya yang kembali ke Tapanuli dulu, dia itu punya sawah Kang. Maksudnya sawahnya juga terdampak. Dia ngaku kalau sebenarnya sebentar lagi itu akan panen. Gitu. Akan masa panen gitu. Nah, jadi ya itu harta habis, mata pencarian udah nggak jelas kemana gitu. Oke, kalau itu dari anak-anak kecil. Tapi kalau kamu kan sempat liputan kayu gelondongan. Iya. Yang sekarang lagi ramai ya, korporasi lagi dikejar, pelakunya siapa. Nah, fakta yang kamu lihat nih soal kayu gelondongan, saya ingin tahu juga nih di lokasi itu. Apakah kayu gelondongan itu benar-benar
apa namanya roboh, terbawa air, atau memang sudah dipotong-potong, ada tanda dari kehutanan segala macam. Fakta kamu ngelihatnya gimana? Kalau yang kami lihat itu lokasinya kalau di Aceh Tamiang itu di pesantren Darul Mukhlisin ya Kang. Di situ penuh kayu gelondongan karena itu luapan dari Sungai Tamiang di situ. Kalau yang aku lihat memang beragam sih bentuk kayunya, dalam artian ya ada yang kelihatan bentuknya nggak rapi dan patah yang memang benturan dari derasnya air banjir di sungai itu kan, atau ya sekilas memang kayaknya ada juga yang gelondongan betulan gitu. Tapi yang kamu yakin bahwa itu hasil pembakaran liar? Ngelihat faktanya? kalau secara langsung enggak, tapi ya itu menjadi salah satu faktor lah menurut aku kan, pengakuan warga sekitar gitu. Jadi bukan pembakaran liar? Saya kira nggak hanya pembalakan Iya. liar kan, Iya. tapi juga Apa ada aja? perusahaan. Ya artinya Ada pembakaran liar, pohon itu ditebang, akhirnya terbawa ya. arus, atau penebangan pohon itu kan bisa aja buat perkebunan dan lain. Kita tahu di Sumatera itu sekarang berapa banyak perusahaan yang punya HPH. Kita tahu itu di Sumatera itu sekarang berapa banyak perusahaan sawit yang ada di situ. Dengan adanya sawit-sawit, pastikan air itu pasti sangat mudah untuk longsor jalan. Oke, gini, di Aceh Timur, di lokasi Iya. orang tua Rija. Ah, ah. Pasti Rija tahu dong di hulunya itu Ada gunung sungai. apa, Iya, sungai betul, apa. betul, Nah, pasti Rija tahu. Kira-kira apa tuh? Jadi kalau di Aceh Tengah itu kan Aceh Timur dan Aceh Tengah itu Iya. mendekati Kang. Ah. Jadi hulunya memang di Aceh Tengah. Mm-mm. Yang membawa air bandang segala macam ke Aceh Timur itu hulunya dari Aceh Tengah, Bener Meriah dan Aceh Tengah. Jadi di situ memang ada perusahaan pemilik pemegang HPH dan juga perusahaan sawit. Jadi kayu-kayu gelondongan yang di lokop itu kebanyakan dari perusahaan itu. Berarti Menurut warga. Rija yakin Yakin itu bahwa itu milik perusahaan. berdasarkan keterangan warga sekitar. Jadi nggak hanya kayu-kayu hasil yang dibawa oleh arus banjir, tapi juga ada kayu gelondongan milik perusahaan. Ya artinya di sana ada Ya. peran korporasi, Peran pengundulan korporasi, belum hutan. lagi yang gam-gam yang mantan gam yang jadi pemain pembalak liar kan, Oknum. mantan gam, oknum mantan gam segala macam kan. Oke, Jul, saya ingin tahu Jul, selama hampir 14 hari ya, Iya, hampir 14 hari. bagaimana tanggapan keluarga Jul, orang tua, ibu dan bapak ketika kamu orang tua melihat Jul di lokasi bencana sampai jalan kaki, kelihatannya lesu tapi tetap semangat untuk memberi informasi pada Berita Satu bahwa gua ada di sini gitu. Bagaimana? Sempat telepon nggak orang tua? Dalam liputan-liputan yang sulit itu biasanya saya memang biasakan untuk pamit gitu Kang. Jadi sebelum berangkat itu nelpon orang tua dulu. Pa saya dapat penugasan untuk ke liputan bencana. Dengan harapan ya mereka doakan biar semuanya lancar gitu. Namun ya dalam perjalanan itu mereka juga tetap beberapa kali telepon kan untuk tanya gimana kabarnya gitu, kondisi saya di sana. Ya sedikit banyak sih sudah memahami ya, karena udah tahu anaknya emang jurnalis dan akan suatu saat ke medan-medan seperti itu. Jadi walaupun dari bahasanya juga ngerasa agak khawatir sih kalau pas ditelepon itu kan. Pesan orang tua terhadap kamu apa? Bilang pertama jaga kesehatan, jangan lupa sholat. Itu kalau orang tua tuh selalu mengingatkan soal agama juga ya. Tapi yang paling jelas juga dibilang ya usaha semaksimal mungkin sampaikan apa yang fakta di lapangan. Seorang tua, pacar? Gak ada masalah, gak apa-apa. Pacar Support, tapi dia tanya gini, kok diperpanjang mulu? Kayak kangen kali. Ada kekhawatiran gak pacar kamu saat itu diperpanjang terus hati-hati sayang gitu kan? iya pastilah Kang, apalagi sinyal susah banget kan. Ya, Jadi biasanya komunikasinya intens, tapi gara-gara liputan bencana ini jadinya agak terputus sedikit lah komunikasinya. Kabar-kabarnya dikit aja. Tapi nggak marah kan pacar? Nggak marah. Oke, Jul, setelah kamu pulang dari Aceh Tamiang, Aceh, dari Sumatera ke Aceh Tamiang terus pulang nih, ada gak
yang menurut kamu yang mengganjal hati kamu dengan terjadi bencana di Sumatera dan Aceh ini? Apa sih? Penanggulangannya sih Kang. Dalam artian harusnya pihak-pihak terkait itu jauh lebih cepat gitu, jauh lebih apa ya, intens dan benar-benar menganggap bencana di 3 provinsi ini suatu hal yang serius gitu. Karena kan kalau kita tahu sendiri di awal-awal terkesan yang kayak tidak sebesar itu kan dianggapnya, tapi lambat laun mereka evaluasi dan lain-lain, ya coba untuk melakukan hal yang terbaik juga kan. Jadi satu hal yang mengganjal juga terkait dengan penanganannya sih, yang harusnya jauh lebih agresif lagi untuk agar ya yang dikhawatirkan sekarang adalah Keseriusan pemerintah untuk Betul. menangani bencana ini, karena ini korbannya udah ribuan. betul. Ya kan? Oke Jul, selama liputan kamu, ada hal yang menyedihkan nggak? Atau membuat kamu terharu? Dalam momen apa tuh? Paling jelas adalah ketika berdialog dengan masyarakat ya Kang. Cerita-cerita mereka yang aku ingat sekali, waktu di Tapanuli ada seorang ibu, dia bilang gini Kang, Bang, di tanggal-tanggal segini itu biasanya kita udah persiapan Natal. Oke. Kan sebentar lagi tanggal 25 dan mayoritas di Sumatera Utara kan memang umat Kristiani kan. Biasanya adalah momen-momen bahagia buat mereka, dalam artian menyambut Natal Kang. Suatu perayaan yang memang yang sakral lah bagi umat Kristiani kan. Tapi mereka harus ditimpa musibah bencana ini. Jadi yang tadinya suasananya biasanya bahagia, haru, namun harus ya itu sih, itu juga aduh ya juga ya kan, sebentar lagi Natal kan, harusnya persiapan Natal tuh udah dari jauh-jauh hari. Atau terkait dengan ya cerita-cerita masyarakat di Aceh Tamiang yang harus misalnya menyaring air, karena awal-awal itu kan masih belum banyak bantuan ya ke Aceh Tamiang. Mereka harus menyaring air yang tadinya mungkin ya sangat kotor lah, nggak layak. Itu bahkan dikasih ke anak kecil, ke bayi, karena emang nggak ada lagi air bersih. Air bersih salah Si satu bayi itu minum air kotor. Iya. Terpaksa minum cobairannya. Kamu ngeliat itu, Jul? Kamu lihat? itu beneran. Umur berapa bayinya itu? Umur berapa ya? Mungkin masih 3 tahun kali ya. 3 tahun Iya. dikasih air comberan. Mau nggak mau Kang, Alasan si ibunya apa? karena nggak ada lagi Gak ada air bersih sama sekali. sama sekali di awal-awal kejadian ya, pasca H+1, H+2 Nangis bayinya itu. memang saat itu. Iya, karena pasti kelaparan Kang. Bahkan ya untuk asupan ibunya saja kan sulit ya di awal-awal itu. Yang kamu lakukan saat itu gimana? Ya tentu yang bisa kita lakukan cuma sama-sama berharap aja. Berharap dalam artian ya semoga kuat dalam menghadapi ini kan. Karena satu hal yang paling aku ingat sekali adalah solidaritas antar masyarakat Kang. Aku sangat suka pakai istilah korban bantu korban. Jadi di awal sebelum semua bantuan dari Jakarta datang atau dari mana donatur atau relawan datang, hal yang pertama yang paling menguatkan antar mereka adalah solidaritas masyarakat tadi. Kalau mereka nggak kerjasama atau nggak saling gotong royong, nggak saling memikirkan satu sama lain, itu mungkin akan jauh lebih banyak lagi korban yang berjatuhan akibat pasca bencana ya, bukan bencananya. Saya kira tadi yang untuk bayi makan air keruh tuh ya, comberan itu terjadi pada satu bayi apa emang bayi-bayi yang lain? Kalau yang kami lihat memang itu aja, tapi yakin sekali Kabupaten Aceh Tamiang luas banget Kang. Pasti juga banyak kan ibu-ibu yang punya anak bayi yang mengalami nasib yang serupa gitu. Apalagi itu pun kita kan anggaplah sebenarnya itu masih di kotanya lah gitu kan, di Kuala Simpang, di dekat jembatan Sungai Tamiang itu. Ada lagi masih desa-desa yang terisolir yang kita nggak tahu situasinya gimana, dan itu emang yang tercapture oleh Jul, ya kan, momen seperti itu, hal-hal yang harusnya bisa ditangani oleh pemerintah, sepertinya pemerintah itu belum bisa nangani saat itu ya, nangani persoalan dari ini. Kalau untuk Reja yang mengganjal apa saat kamu pulang sampai ke redaksi kembali bekerja, yang mengganjal sampai saat ini apa? Penanganan yang lambat. Penanganan. Lambat sekali. Alasannya?
Eh, kayak seolah-olah kami merasa ya, masyarakat juga merasa seperti itu, masyarakat Aceh, juga di masyarakat korban yang di Padang saya temui. Penanganan kali ini jauh lebih lambat daripada sebelumnya kan. Kita tahu sendiri kepala BNPB juga ngomong hebohnya di medsos segala macam kan. Jadi seolah-olah memang karena Aceh terlalu jauh dengan Jakarta atau Padang jauh dari Jakarta atau Sumut terlalu jauh Jakarta, jadi Jakarta melihat seolah-olah ini nggak ada apa-apanya. Padahal kita tahu sendiri gimana kondisinya. Sebagai asli Aceh, merasa ada apanya dianaterikan atau merasa nggak diperhatiin nggak? Of course, Kang. Tentu. Kalau ya kita membanding-bandingkan nih penanganan ketika tsunami Aceh dengan penanganan sekarang itu jauh berbeda, Kang. Kalau yang saya rasakan ketika tsunami Aceh itu minimal 1 minggu itu udah clear, Kang. Setidaknya nasib pembersihan, upaya pembersihan, penempatan orang-orang masyarakat yang jadi korban ada dapat bantuan. Ini bantuan nggak bisa dibagi-bagikan karena jumlahnya kurang. Bantuan dari pemerintah Aceh Timur ngakuin sendiri, bupatinya ngomong ke saya, kita punya stok sedikit, ya kita upayakan yang ke daerah yang prioritas dulu. Jadi kan nggak mungkin di desa-desa, nggak mungkin dibagikan bantuan yang sedikit itu untuk satu orang, kepala keluarga dikasih 1 genggam beras kan, Kang. Nggak mungkin. Jadi ya itu, secara penanganannya lebih lambat daripada kalau dibandingkan tsunami. Makanya Aceh sekarang kan masyarakat pasang bendera putih semua sekarang. Mereka berharap ada penanganan yang serius dari pemerintah penetapan sebagai bencana nasional. Memang kita 3 provinsi di Sumatera yang kena daripada 33 provinsi di Indonesia kan, tapi ini provinsi-provinsi besar loh. Jangan gara-gara menjaga citra Indonesia kuat, kita membiarkan saudara-saudara kita di 3 provinsi itu kelaparan, kematian. Ini krisis kemanusiaan, Kang. Oke, sip. Jadi gini, sebelum closing statement nih, bahwa sampai saat ini dari 3 provinsi yang terkena bencana longsor dan banjir bandang, untuk Sumatera Barat kelihatannya sudah kondusif, hanya beberapa titik yang emang lagi dibangun jalurnya. Kedua, Sumatera Utara penanganannya sudah penanganan tanggap daruratnya itu sudah mulai selesai, tinggal jalannya tinggal dibagusin. Nah, PR-nya memang Aceh. Nah, karena Aceh ini masih ada 3 kabupaten yang saat ini ada tim kita di sana nih, Jul ya, Rija, ada Riki yang di Aceh Tamiang dan Hanif yang ada di Aceh Tengah. Bagaimana perjuangan Hanif menelusuri jalan yang penuh lumpur, jembatan yang ambles sampai dia jalan kaki 2-3 jam, naik motor bertiga, lu bayangin kan. Inilah keinginan kita dari Berita Satu untuk memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Ini fakta bahwa Berita Satu hadir di lokasi bencana. Jangan sampai ada statement bahwa media tidak pernah hadir di lokasi bencana. Tapi kita adalah hadir, bahkan kita sudah mapping hampir semua kabupaten. Ada jurnalis Berita Satu yang ada di lokasi di berbagai kabupaten. Saya yakin bahwa kita lengkap. Bahkan Hanif ini adalah salah satu dari tim yang sampai saat ini yang dari Jakarta yang mampu menembus Aceh Tengah, yang dimana Aceh Tengah dan Benar Meriah merupakan kabupaten yang masih terisolir jalur darat. Saat ini bantuan lewat udara sampai ke Rembele dan itu terbatas dong. Tapi masyarakat yang ada di Aceh Tengah itu kan puluhan ribu. Bagaimana Hanif, ini informasi news yang kita dapatkan, bagaimana Hanif merasakan bahwa di sana BBM-nya mahal, sembakonya mahal, bahkan dia harus sewa mobil, laporan di kita nih, 2,5 juta per hari, mobil. Dan akhirnya kita alternatif, oke, bisa nggak motor? Akhirnya motor, 150.000, bensin puluhan ribu. Makanya saya bilang begini, Kang. Jadi ini krisis kemanusiaan. Betul. Makanya perlu penanganan jadi, cepat. Gitu. Kondisi-kondisi seperti yang di Aceh Tengah, Gayo Luas dan Benar Meriah, nah ini harus perhatian dari pemerintah, minimal jalur darat yang segera untuk dibersihkan longsornya, alat berat. Karena yang saya informasi ini butuh alat berat yang benar-benar harus turun di sana. Karena tanpa alat berat nonsen.
Dan sampai saat ini orang jalan kaki untuk cari bantuan itu sampai saat ini terjadi. Mudah-mudahan di Aceh ini segera teratasi, pemerintah serius, walaupun ada polemik bencana nasional atau tidak, itu urusan pemerintah. Yang penting faktanya ini kemanusiaan dan kita harus mengabarkan. Closing statement, Jul sebagai wartawan Jet dan banyak netizen yang mendukung perjuangan Jul. Bahkan aku lihat di medsosnya, ayo Bang Jul, ya Bang Jul, tambahkan terbaru, bahkan ada yang spot, ya kan, ada yang terharu. Nah, closing statement Jul dengan Jul diterjunkan sebagai garda terdepan berita satu. Yang jelas pertama, liputan bencana ini jadi pelajaran yang sangat berharga sebagai jurnalis lah. Apalagi aku juga masih tergolong baru kan Kang, jadi ini pengalaman yang sangat berharga ngelihat langsung kondisi bencana di sana. Tapi yang paling penting adalah mungkin closing statementnya lebih menegaskan untuk pemerintah ya. Di pasca bencana ini ancaman baru bagi para pengungsi ataupun penyintas bencana ini adalah masalah kesehatan Kang. Mereka udah mulai, kan mereka tinggal di tempat-tempat yang tidak layak, di tenda-tenda pengungsian, di reruntuhan rumah mereka. Masalah soal kesehatan ISPA, itu di Aceh Tamiang debu parah Kang, karena material banjir itu kan mengering, jadinya berdebu parah. Dan itu mulai mempengaruhi atau terkenal lah ke masyarakat di Aceh Tamiang. Jadi masalah pasca bencana ini tolong banget untuk semua pemangku kepentingan untuk serius, cepat tanggap dan laporkan kondisi real gitu. Ini kan kita kayak mendengar kalau seolah-olah apa yang dilaporkan, ya kita katakanlah apa yang mereka laporkan ke presiden itu kadang ada juga kan beberapa kali momen diralat, bahkan ada permohonan maaf kan dari salah satu instansi kan untuk atas apa yang mereka sampaikan. Nah, jadi komunikasi publiknya, komunikasi informasi kan salah satu hal yang harus didapatkan oleh warga negara kan, hak kita semua untuk tahu kondisi yang sebenarnya. Itu sih Kang. Oke, untuk Reja sendiri closing statement. Ya, satu kalau pribadi, tolong bantu saudara-saudara saya di Aceh sana. Oke. Mereka masih sangat membutuhkan bantuan sekarang. Mereka masih kelaparan, mereka masih kesusahan mau tinggal di mana ke depannya. Berapa bulan mereka harus menunggu dan tidur di tenda-tenda darurat itu. Kapan rumah mereka dibangun? Kapan jalan itu bisa dilalui? Kapan kami yang di Jakarta ini bisa menghubungi keluarga kami di sana? 2 minggu Kang, udah Kang. Listrik mati. Telepon, komunikasi nggak putus sampai sekarang. Sampai sekarang masih? Masih putus. Oke. Listrik sampai sekarang nggak nyala. Bagaimana orang tua kami di sana di kampung hidup berhari-hari dengan kekhawatiran tidak bisa menghubungi keluarganya, potensi hujan lagi, kemarin hujan lagi, khawatir akan terjadi banjir lagi. Ini krisis kemanusiaan Kang, bukan lagi bencana biasa, bukan banjir seperti genangan seperti biasa aja. Itu Kang. Baik, terima kasih Reja. Mudah-mudahan pemerintah mendengar meja redaksi ini dan penanganan cepat selesai, para pengungsi cepat teratasi, rekonstruksi pembangunan selanjutnya segera terrealisasi. Terima kasih Jul dan Reja sebagai garda terdepan jurnalis Berita Satu. Demikian meja redaksi kali ini, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Oke Jul, terima kasih Jul. Semangat.